A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Eh, Sahabat-sahabat kami sanui, para ibu, selamat sore. Ayyuhal muminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin tentang memaknai dan mengkaji kitab suci, bahwa Quran itu adalah sebuah konsep, sebuah petunjuk kehidupan buat kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan subtema dari judul kemarin, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan prinsip lisan Arabian, bukan tulisan gitu ya. Jadi Quran diturunkan itu dengan prinsip lisan, bukan tulisan gitu ya. Coba kita munculkan dulu ayatnya. Nanti boleh sambil diskusi ya. Sudah muncul ayatnya, Bu? Halo? Sudah, sudah. Sudah ya. Coba kita lihat surat 16, 103. Silahkan. Mana sih Koreanya mana nih Koreanya? Belum dibuka itunya. Belum di ya ya ya. Ya, monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, maksudnya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Ya, wahada lisanun arabiyun. Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arabiyun. Lisanun Arabiyun. Diartikannya bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya nih, lisanun Arabiyun. Diartikannya bahasa Arab. Jadi Quran diturunkan dengan prinsip lisan. Lisanun Arabiyun. Bukan tulisan ya. Surat 6 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, ya, jadi Quran tidak diturunkan berupa tulisan, tetapi dalam atau berupa lisan. Disebut dengan lisanun Arabiyun. Quran diturunkan menggunakan prinsip lisanun Arabiyun, bukan berupa tulisan. Karena Quran turunnya berupa lisan, namanya lisan berarti konsumsi apa, Bu? Konsumsi orang yang mendengar. Pen Pendengaran dong. Iya, mendengar. Ah, gitu ya. Surat 7, 204. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya, apabila dibacakan. Berarti bentuknya ini tulisan apa bunyi, Bu? Kalau dibacakan tulisan, Mbak. Yang bacanya. Iya, tapi suruh Apabila dengar. dibacakan Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Berarti yang didengar apa? Masa tulisan? Iya, yang dengarkan isinya.
Ya lisan berarti kan dilisankan. Iya, Karena Suaranya. suaranya berarti karena iya, Quran iya, turun dengan prinsip lisan, iya, dilisankan, dibacakan gitu loh. iya, Maka dengarkanlah baik-baik, berarti suara kan? iya, Dan perhatikan dengan tenang agar dapat rahmat. Ah, misalnya gini, ibu ngasih kuliah di kelas. Ya, ada katakanlah 20 orang yang hadir di kelas itu. Jadi semua yang ada di kelas menyimak penjelasan ibu di kelas tuh, menyimak. Itu berarti kan dilisankan. iya. Nah, terus si mahasiswa mencatat apa yang didengar. Jadi dari lisan jadi apa? Tulisan. Jadi tulisan. Nah, ada mahasiswa yang tidak masuk kelas hari itu. Nah, kemudian si mahasiswa yang tidak masuk kelas membaca tulisan temannya. Iya. Kira-kira Bu, yang didapat, yang dipahami oleh yang hanya membaca tulisan dengan menyimak lisan sama nggak kira-kira? Bisa beda. Bisa beda nggak Bisa Bu? beda. Iya, Iya, Bisa beda. beda. iya, Nah, hari ini kan kita belajar Quran dari tulisan. tulisan. Apakah tulisan bisa sepenuhnya mewakili lisan? Enggak. Belum tentu juga. Iya. Hmm. Makanya eh, disampaikan pada pertemuan yang lalu, penterjemahan itu kan tidak tidak sama gitu. Atau dalam proses terjemah itu bisa saja terjadi kesalahan. Iya, Apalagi nanti yang menerjemahkan ikut ikut berkontribusi lagi masuk iya, di situ kan. Bisa jadi iya. ada penambahan pengurangan. Makanya tidak boleh ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, nggak boleh. Kalau kontra berarti ada yang keliru salah satunya gitu. Nah, kembali kepada topik subjudul bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan prinsip lisanan Arabian. Ya, nah kemudian lisanan itu ditulis kan. Nah, yang sampai ke kita kan tulisannya. Karena yang sampai kepada kita tulisannya, maka kita tidak boleh membatasi makna tulisan itu. Karena boleh jadi yang disampaikan dengan lisan lebih dari itu kan. Iya. Yang bagus sih nanya sama penyampainya sendiri. Atau minta penjelasan langsung kepada yang menyampaikan pelajarannya tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa makna Arabian? Kan tadi ayatnya Quran diturunkan menggunakan prinsip lisan Arabian, lisanun Arabiyun. Diartikannya bahasa Arab. Kita cek ayatnya. Apa makna lisan Arabiyun atau lisanin Arabiyin? Ya, Arabiyun itu bersifat artinya. Bersifat atau adjektif gitu. Jadi bersifat Arabi gitu. Nah, bersifat Arabi itu maknanya adalah logis, bisa dipahami oleh akal. Itu namanya Arabiyun 12 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, Arabian itu agar kamu memahami. Arabian itu maknanya artinya agar kamu memahaminya. Ya, agar kamu memahaminya berarti Arabian maknanya adalah Nama, saya lupa. takkilun. Takkilun itu bisa dipahami akal, logik. Lisanin Arabiyin, lisanun Arabiyun, atau Quranan Arabian berarti Quran diturunkan dengan bahasa yang logis gitu. Bahasa yang logis dan bisa dipahami oleh akal. La'alakum
kilun agar kamu paham gitu. Misalnya contoh gini. Contoh lain ya. Misalnya ibu ceramah, Bu. Ibu ceramah atau diundang memberikan ceramah di satu forum lah katakanlah. Nah, terus ceramahnya menggunakan bahasa asing, Bu, yang tidak dipahami oleh audiens. Padahal ibu ngomongnya bahasa Arab. Ya, misalnya ibu ceramah pakai bahasa Arab di kampung yang tidak ngerti bahasa Arab. Itu Arabian bukan, Bu? Bukan. Karena Arabian itu bukan berarti harus menggunakan bahasanya orang Arab, bukan. Jadi Arabian bermakna takkilun, bisa dipahami oleh akal. Namanya Arabian, bahasa yang bersifat Arabi. Arabi artinya bisa dipahami akal, sehat. Jadi pembicaraannya bisa dicerna oleh akal gitu. Kalau kita berbicara bahasa asing dan bahasanya tidak dipahami oleh audiens, maka itu bukan Arabian. Ya, itu contohnya. Maknanya gitu ya. Yang kedua, Arabian itu artinya lurus, tidak bengkok atau tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih. 39 ayatnya 28. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Quranan Arabian. Ya, Quranan Arabian diterangkan di kalimat berikutnya. Al-Quran dalam bahasa Arabian yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka takwa. Jadi Arabian bermakna lurus, tidak ada kebengkokan, dan tidak tumpang tindih gitu ya. Tidak boleh ada ayat yang tumpang tindih atau bengkok, tidak konsisten gitu. Karena Arabian itu tidak bengkok, tidak tumpang tindih. Itu makna Arabian yang kedua ya. Yang ketiga, Arabian itu artinya dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Arabian itu berarti ilmiah. Surat 752. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Quran itu diturunkan bersifat ilmiah. Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Ya, berarti Arabian itu bersifat ilmiah, dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Artinya juga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tiga ya. Yang keempat, Arabian itu berarti atau bersifat rapi, rinci, rapi, dan terperinci. Menjelaskan segala sesuatu dengan detil gitu. 11 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Disusun dengan rapi,
serta dijelaskan secara terperinci. Ya, tambahin 41 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ya, ini kan ada Arabian lagi nih. Hmm. Quranan Arabian, bahasa Arab diartikannya. Quranan Arabian, bacaan yang ayat-ayatnya dijelaskan dan penjelasannya rapi, rinci, detil gitu. Sampai yang kecil-kecilnya dijelasin. Nah, itu yang keempat. Makna yang lain adalah mudah untuk dipelajari. Mudah dipelajari. Kenapa? Karena dia bersifat logik, tidak bengkok, ilmiah, rapi, dan terperinci. Ya, makanya dia mudah dipelajari kalau mau belajar. 4458. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat Pelajaran. pelajaran. Kami Bahasamu itu mudah, bahasa kita. ya bahasamu, bahasanya bahasa Bahasa. Arabian. Oh, Arabian. Bahasa Arabian itu tadi bahasa yang bersifat Wajib. logik, tidak Hmm. bengkok, dan tidak tumpang tindih. Ilmiah bisa jelaskan dengan ilmu pengetahuan. Rapi dan terperinci menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Ya, makanya dia mudah dipelajari. Nah, kemudian makna yang lain, Arabian itu bersifat peringatan. Jadi sifatnya dia peringatan, ngingetin. 42 ayat 7. Arabian ya ada, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, Arabian ya, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Quran, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan Arabian, Quranan Arabian. Ada kata-kata Arabian supaya kamu memberi peringatan. Jadi Arabian bermakna memberikan peringatan. Baik kepada Umul Qura. Umul Qura itu artinya penduduk ibu kota, orang terpelajar. Dan penduduk sekelilingnya, berarti itu pedesaannya, Bu. Jadi Quran itu peringatan bagi siapapun, gitu. Bagi penduduk ibu kota maupun anak kota, gitu. Atau pinggiran-pinggiran kotanya. Baik orang-orang yang terpelajar maupun yang kurang terpelajar, gitu. Ya, makna lain apa? Makna lain Arabian. Arabian itu artinya bersifat petunjuk tentang hukum, petunjuk hukum gitu. 1337. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabian. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Hukman, sebagai peraturan Arabian yang bersifat Arabi. Hukum atau peraturan yang bersifat Arabian. Arabian apa tadi? Hukumnya Wajib. bersifat logik, Wajib.
tidak bengkok, ilmiah, rapih, rinci, mudah dipelajari, dan bersifat peringatan gitu. Karena Quran adalah petunjuk tentang hukum, gitu ya. Nah, dari lisan kemudian ditulis gitu. Lisan yang sama, tulisannya bisa beda nggak, Bu? Bisa. Bisa beda. Yang penting bunyinya sama gitu. Walaupun tulisannya beda. Nggak masalah beda tulisannya. Tulisan anak SD, anak SMP, sama anak mahasiswa sama apa beda tuh? Beda. Nah, apalagi kalau yang nulisnya wartawan lagi, tulisannya udah nggak kebaca tuh sama orang biasa tuh. Ini dokter, Pak. Nah, saya dokter. Iya, tapi dibacanya sama begitu, walaupun bingung. Nah, gitu. Itu makna Arabi, Arabian. Jadi Arabian itu maknanya artinya bersifat logis, tidak bengkok, ilmiah, rapi dan rinci, mudah dipelajari, bersifat peringatan dan petunjuk tentang hukum. Hukum yang logik gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Ya, yang mana? Poin yang mana yang mau didalemin? Dari yang berapa tadi? 7 ya? Ya, Apa yang mau dikoreksi? Monggo. ya. Halo? Ya, belum, Pak. Hmm? Belum. Ada lah, masa belum? Al-Quran itu kan juga ada isinya tentang kisah-kisah itu ya Pak ya. Gimana Bu? Ulang? Isinya tentang kisah-kisah Rasul atau kisah-kisah seseorang atau apa namanya tentang ya cerita tentang kisah-kisah Nabi misalnya gitu. Itu juga esensinya sebetulnya bisa terkait dengan hukum gitu ya Pak ya. Iya. Walaupun itu berisi kisah, kisah itu sebetulnya konsep, bukan Hmm, cerita tentang sosok. Ya, tapi kalau mau dipahami cerita sosok juga nggak salah. Tapi jika Quran dipahami cerita itu adalah cerita sosok, berarti kan hanya cerita, bukan petunjuk iya, lagi, bukan hukum gitu. iya, Ini, iya. ini contoh Lebih ayatnya ya. dalam dari itu. Ya. Iya, Iya, jadi ada informasi yang disampaikan lewat kisah gitu. kisah. Jadi Iya, intinya bukan kisahnya, tapi pesan yang tersirat di balik kisah itu. iya, iya. Misal, misal gini dulu, kita atau pernah mendengar cerita tentang si Malin Kundang. Mhm. Ya, yang mau disampaikan adalah ada cerita Malin Kundang atau ada pesan yang ingin disampaikan anak tidak boleh durhaka sama ibu gitu. Yang mana Bu yang maksudnya? Yang kedua. Pesannya, Pak. Yang Pesannya. kedua. Kan pesannya itu Iya, anak nggak boleh durhaka sama ibu ya. Itu kan pesan iya, yang mau disampaikannya gitu. Iya. iya, iya. Gitu. Bukan gini, oh itu kan cerita. Enggak, bukan itu. Tapi pesannya ya tadi kayak gitu tuh. Nah, Mhm. misalnya ya, 12 ayat ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Berarti di balik kisah itu ada apa, Bu? Ada Ada pengetahu, petunjuk. ada Ya, pengetahuan. ya. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Artinya di antara isi di dalam Quran berkaitan dengan kisah. Kisah. Nah, kisah ini sebetulnya ada informasi atau ada pengetahuan yang mau disampaikan. Coba lihat ayat terakhirnya. Ini kan pembuka nih. Penutupnya nih, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi Nah, orang-orang yang mempunyai akal. begitu. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan
akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kan gitu. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, pertama ada pelajaran bagi yang punya akal ya. Nah, dan yang kedua, di dalam kisah itu sedang menjelaskan sesuatu. Dan juga di balik kisah itu ada petunjuk. Dan juga ada rahmat bagi kaum yang beriman. Berarti kisah dalam Quran tidak hanya sekedar cerita ada sosok si A, ada sosok si B, bukan. Tetapi ada pelajaran. Makanya ketika Quran menyebutkan nama, itu sebetulnya lagi bercerita tentang sifat dan karakter manusia gitu. Ketika disebut aktivitas, nah, itu sedang menerangkan sebuah kegiatan. Ketika Quran menyebut nama benda, itu sedang menjelaskan sifat dari benda tersebut gitu. Dan begitu seterusnya, Bu. Jadi karena Quran adalah konsep tadi. Makanya nanti kita akan lanjut ke penjelasan bahasa Quran. Ada, jadi Quran itu bahasa metafora, ada bahasa tamsil, ada sinonim, ada kata yang serupa tapi maknanya bertolak belakang gitu. Ada huruf sandi gitu dan seterusnya. Nanti ke bawahnya diterangin nanti. Kita Gitu. mau nanya lagi, Pak. So, Kan di Quran sering kalau orang nggak nurut akan ada siksa yang pedih gitu loh. Akan ada siksa jahanam segala. Itu kan bikin orang jadi takut. Walaupun memang maksudnya peringatan sih, Pak. Tapi kan orang jadi takut, Pak. jadi takut Salah. berbuat salah. Mm-mm. Kalau orang jadi takut berbuat salah kan bagus. Mm-mm. Tapi jadi melihat Allah sepertinya jahat banget gitu loh. Kok siksa-siksa gitu loh kayaknya. Iya sama seperti seorang anak atau seorang siswa dimarahin gurunya, dicubit. Kalau kamu Mm-mm. tidak mengerjakan soal, nanti kamu dikasih hukuman ya. Tergantung intonasinya, Bu. Kadang-kadang juga pendidikan tuh ada sedikit punishment gitu. Ada Iya. ada konsekuensi atau hukum sebab akibat. Tapi seimbang sebetulnya ketika orang beriman, beramal soleh nanti ada surga ya. Sama seperti kita dalam pendidikan gitu. Nah, tapi kan gini, eh apakah kita menjadi orang baik atau tidak menjadi jahat itu harus harus ada punishment-nya, harus ada reward-nya. Harus ada. Sekarang gini, mengapa masih banyak orang-orang yang melakukan korupsi? Padahal Punishment-nya mereka tahu nggak korupsi itu nggak baik atau salah. Tahu, tahu. hukumannya kurang ya, Pak. Nah, karena punishment-nya nggak ditegesin, Nggak seimbang. Mm-mm. nggak seimbang dengan perbuatan jahatnya. Sebetulnya kalau orang itu udah sadar nggak perlu peringatan itu, karena perbuatan itu nggak baik gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu berarti kan hukuman itu penting. Kenapa sih orang makin hari bukan makin kapok, malah makin banyak kasus korupsi gitu. Bahkan penegak hukumnya sendiri korupsi, hakimnya sendiri korupsi, jaksanya sendiri kok. Nah, kalau kalau mereka udah korupsi itu gimana? Siapa Iya. lagi yang bisa menegakkan hukum gitu? Nah, apa sebabnya? Bisa jadi kurangnya hukuman atau tidak adanya punishment kan? Ya. Waktu nanti kan kalau orang dikasih punishment kan jadi takut. Iya bagus lah kalau orang takut korupsi. Misalnya siapa yang korupsi sekian misalnya. Di atas nominal sekian hukuman mati. Kira-kira mereka jerah nggak ya gitu. Ya. Tapi mungkin itu juga yang menjadi dasar eh, kaum ahli kitab tadi membelokkan, bukan belokkan sih, tapi nakut-nakutin gitu, Pak. Kan kita waktu kecil ditakut-takutin terus. Nah, itu ya ditakut-takutin itu
tadi niatnya sih baik, cuman mungkin belum waktunya ya. Jadi yang terkesan ya Allah tuh sadis, Allah tuh galak, Iya. Allah tuh kejam gitu. Tapi sampai sampai tua pun ternyata orang nggak ada takutnya ya berbuat dosa loh, walaupun ditakut-takutin. Udah Karena udah nggak ditakut-takutin, diampuni. tapi kok nggak takut juga ya gitu loh. Bu. Hmm. Ya, kenapa mereka tetap berbuat dosa? Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, kalau efeknya begitu kan jadi tidak baik juga. Hmm. Iya. Jika jika kan tadi, kenapa orang belum juga berhenti berbuat dosa? Ya Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan nggak bisa jadi alasan begitu. Iya. Sesekali kadang-kadang sih mesti ada peringatan gitu. Nah, dengan peringatan itu mudah-mudahan dia menjadi sadar. Tapi kalau dengan peringatan nggak sadar, Bu, ya sudah, berarti kan emang bebel gitu. Tinggal tinggal metodenya aja, cara cara penyampaiannya atau momentum menyampaikannya kapan memberikan reward, kapan memberikan punishment kan mesti ada waktu yang pas gitu. Ya sesekali ibu juga ngancem ke anaknya, kalau kamu malas sekolah nggak dikasih uang jajan loh. Itu kan ngasih bikin bikin shock juga Mendidik ya. gitu. Iya, sekali sih penting. Tujuannya mendidik. Oh, mama sih jahat, bukan jahat, tapi mendidik gitu. Tinggal apa namanya tuh, ya momentumnya aja harus pas gitu. Tidak harus selalu punishment. Sesekali mesti diimbangin. Misalnya, jika kamu berbuat baik, punya prestasi, dikasih bonus gitu. Itu juga kan seimbang namanya. Jadi harus seimbang tuh antara antara peringatan dengan kabar gembira. Ya. Kalau hanya peringatan gitu, ancaman, ya pasti akan begitu timpang. Harus seimbang. Kalau saya tidak naik kelas dihukum, terus kalau naik kelas dikasih apa gitu. Misalnya gitu kan. Dikasih hadiah. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan namanya, antara peringatan dengan kabar gembira. Makanya salah satu tugas Rasul juga memberikan peringatan dan kabar gembira gitu. Jadi seimbang sebetulnya. Harus bukan seimbang, harus seimbang antara peringatan dengan kabar gembiranya gitu. Gitu sih, Bu. Ya. Oke, Pak. Oke, baik. Yang lain, halo. Ini sepi. Halo, halo, yang lain mau nanya. Eh, saya bukan mau tanya, Pak. Oh iya, iya. Saya cuma begini. Yang tadi itu loh, yang sebelum-sebelumnya, yang sebetulnya eh, istilahnya itu Arabian. Kenapa ya, Pak? Di Al-Quran ditulisnya bahasa Arab gitu loh, Pak. Ya. Itu kan nggak Terjemahannya, pas. Ya, terjemahannya ya. terjemahannya, kok semua terjemahannya bahasa Arab. Sehingga orang itu salah mengerti harus bahasa Arab. Oh, Padahal gitu. yang tadi dijelaskan kalau ada 7 pengertian atau istilah Arabian. Arabian itu ada pengertiannya kalau nggak salah yang saya catat ada 7 ya Pak ya. 7 iya, Bu. Iya. Kan itu beda sekali pengertiannya dengan tulisan bahasa Arab gitu. Iya, betul, betul. Nah, ada satu waktu saya kira teman-teman mungkin pernah dapat itu dapat kiriman di WA grup ya Pak ya, mungkin TikTok atau apa saya nggak tahu. Itu ada anak kecil, anak muda lah, anak kecil gitu, remaja. Dia menjelaskan kenapa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Dia mengatakan karena bahasa Arab itu yang terkaya di dunia. Eh, kalau katanya bahasa Indonesia kan lebih jauh lebih miskin. Karena bahasa Arab itu punya sekian ribu pengertian gitu loh Pak. Iya, Dan memang kalau dijelaskan kan satu satu istilah dalam bahasa Arab itu pengertiannya bisa ya A, B, C, D, E gitu Pak. Nah, tetapi ini kan lalu apa ya Pak? Mengacaukan atau salah tafsir jadinya. Jadinya salah tafsir. Padahal pengertiannya sebenarnya Arabian gitu. Kalau yang ini nih, yang di Al-Quran.
Apa benar, Pak, Oke, coba bahwa sekarang harus, itu sepintas logik kan bisa diterima sekilas iya, iya, logik ya. heeh. Misalnya tadi kalimat pertama karena Quran apa tadi istilahnya Ibu? Alasan dia Karena, pertama apa tadi? oh, eh, bukan alasan pertama, memang dikatakan bahwa, saya nggak bisa buka lagi nih, mestinya saya buka. Karena bahasa Arab itu yang terkaya di dunia. Terkaya. Ya, Sekarang gini, nah sekarang kita cek ayatnya ya. Cek ayatnya 30:22. Coba lihat. Bu, dibacain Bu. ya, Bu Farida. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. betul. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Artinya, di mata Tuhan, apapun bahasanya sama nggak Bu? Sama, sama. Nah, Ya. memang diciptakan begitu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan Berlain-lainan bahasa dan warna bahasamu. kulit. Ya, Iya, Atau kenapa Tuhan tidak menjadikan bahasa Arab semua? iya. ya itu. Hmm, Kenapa mesti berlainan bahasa? Dan terjadinya berlainan bahasa, ini kan kekuasaan Tuhan. iya, Betul. Satu, berarti di mata Allah nih, semua bahasa sama nggak Bu kedudukannya? sama. Ya sama. Sama. Ada nggak satu bahasa dilebihkan? Ini bahasa paling mulia, ini bahasa surga, yang lain bahasa neraka gitu nggak Bu? Enggak. Gitu ya, satu. Artinya si argumen tadi kan bisa dipatahkan dengan dalil, dengan hujah nih gitu. Kalau gitu enakan orang Arab dong. Iya. Ya, Bu ya. Tapi Mm-mm. kan nggak begitu. Nih, walaupun ya gini, walaupun Quran turunnya dengan bahasa Arabian tadi, apakah setiap orang Arab bisa paham Quran, Bu? Enggak. Sekarang kita coba lihat Belum datanya. tentu. Arab itu punya nggak jaminan nggak orang yang tinggal di Enggak. Arab mengerti Quran, Bu? Enggak. 1 juta kosakata. Nih ayatnya Enggak. 9:97. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Gimana? Orang Arab Badui, dia bisa lebih kafir ya. Orang-orang Arab Badui itu ngomongnya bahasa apa, Bu? Arab. Bahasa Arab kan, ngomong Arab. Iya, iya, Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya. Dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Jadi jaminan nggak orang Arab itu paham Quran, Bu? iya, iya, Padahal dia orang Arab loh, Bu. iya. Contoh Ya lagi nih. artinya Pak, artinya gini, jangan-jangan isi Al-Quran pun tidak bisa difahami oleh setiap orang walaupun dia Arab, gitu. Iya, 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 iya. Bu. Ya kan, Benar. Pak? Ya, karena Betul. ada sebagian besar atau sebagian orang Arab yang tidak memahami, ya, Pak, bahwa itu Betul. ada pesan-pesan tertentu, ada ini tertentu. Nah, jadi kalau kita belajar dari terjemahannya, itu kan jadi mesti hati-hati sekali, Pak, ya. Iya kan, makanya tadi Arabian apa tidak? Heeh. Jadi Logik. diceknya tadi dengan yang tujuh, Bu. Iya, Kita baca terjemahannya nih, logik nggak? Kan gitu nih. Hmm, Kalau nggak logik, berarti pasti ada sesuatu, ada miss nih, ada miss di situ. kan kalau Ini saya belajar kan dari
Pak Iib yang saya bilang menguasai atau belajar bahasa Arab gitu, Pak. Kan belum tentu semua Arab-Arab, bukan Arab-Arab deh, orang-orang yang belajar dari Al-Quran dan kemudian menyebarkan, mengajarkan kepada banyak orang juga ya Pak ya. Ya, Kan bisa saja yang disampaikan itu tidak tepat seperti yang dimaksudkan di dalam bet- ayat tersebut gitu. Bisa betul, juga betul. kan Pak? Bisa. Nah, ya contoh kata tadi, misalnya ibu ngasih kuliah di kelas, Ya. kan mahasiswanya ada 25, yang hadir 20 Bu. Yang 5 kan tidak hadir. Nah, yang 5 itu membaca tulisan dari temennya. Nah, ketika si mahasiswa yang 5 tadi membaca tulisan dari temennya tadi yang dengar kuliah langsung, terus dia berani menyampaikan apa yang dibaca di tulisannya. Ya. Kira-kira kemungkinan kesalahannya berapa persen, Bu? Oh ya, sangat mungkin mau 50% Mungkin bisa bisa, 50% dua puluh salahnya. persen bisa. Ya, bahkan gini, orang yang atau si mahasiswa yang langsung menyimak sekalipun ketika disuruh mengulangi, menyampaikan, itu kan bisa terjadi kekurangan, bisa jadi ada yang hilang kan? Ya. Apalagi kalau hanya membaca tulisannya, itu lebih banyak lagi tuh kekurangannya nanti. Kalau Nah, lisan kan ada intonasi ya Pak ya. tulisan kan menyimak tuh itu Mm-mm. lebih 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 Ada dapat inton, daripada iya, hanya membaca tulisan dari temannya tadi. Nah, ada ketika intonasi jadi ah, beda. nah, orang sekarang kan belajar Quran dari tulisannya, bukan dari lisan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoreksi ini tulisan bisa diterima apa tidak nih? Yang 5 tadi, Hmm, Quran diturunkan dengan lisan Arabian. Ketika ditulis, cek lagi ke lisannya. Cek lagi ke ya, lisannya tadi. ya, Pertama, Pak. harus logik kan? Mm-mm. Yang kedua, tidak boleh tumpang tindih. Tindih. Harus harus lurus kan? Jadi konsisten Urut. tuh, tidak bengkok, tidak tumpang tindih informasinya. Harus ilmiah, rapi, rinci, mudah dipelajari, bersifat peringatan, dan ini petunjuk tentang sebuah hukum gitu. Kan sama, Ah, bisa yang bisa dapet tuh gitu. Yang juga sering terjadi ya Pak ya, misalnya dalam Ya, ceramah agama ya Pak, mm-mm, mm-mm. terus mengutip satu Ayat, ayat dalam bahasa ah, Arab gitu ya, ya, terus yang mendengarkan, aduh ini udah pakai kutipan bahasa Arab nih udah pasti ya afdol gitu ya Pak. Kan belum tentu, ya, Pak, sorry, maaf deh, maaf saya ah, kadang-kadang ah. setelah belajar begini nih kadang-kadang saya bertanya-tanya, itu kira-kira ayat yang disampaikan apa benar ya artinya seperti yang dia bilang gitu loh Pak. Nah, Kan makanya ada saja kemungkinannya pesannya jangan-jangan kan dari satu ayat saja kalau Pak Iib biasanya kan tidak cukup ya Pak. nggak cukup lah. Nah itu. Iya, makanya kita masuk ke poin berikut. Ada prinsip dasar dalam memaknai ayat Quran. Ini prinsip dasarnya, ya. Jadi prinsip dasar dalam memaknai isi kandungan Quran, kita harus tahu bahwa di dalam Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, ya Ini itu. ini prinsip dasarnya ya, surat 3 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan dari orang-orang yang berakal. Oke. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu.
Di antara isinya, isi kitab tadi, ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Quran dan yang lain ayat mutasabihat. Jadi Quran isinya dibagi dua jenis, ya. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat. Apa artinya muhkamat? Apa artinya mutasabihat? Muhkamat dari akar kata atau kata dasarnya hakama. Hakama artinya pokok, global, urut, dan terstruktur. Ayat-ayat muhkamat berarti ayat-ayat yang bersifat pokok, global, urut, dan terstruktur. Artinya beberapa definisi tentang apapun dalam Quran itu diterangkan langsung dalam satu tema. Ya, jadi nggak bisa ayatnya dibaca satu. Misalnya nih, misalnya kita cerita tentang puasa. Surat 2, 183 misalnya. Ini ayat kan cerita tentang puasa. Tidak cukup kita hanya membaca ayat ini saja. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa arti puasa? Kapan waktunya puasa? Apa syaratnya puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa saja yang mesti dilakukan selama puasa? Ini kan banyak pertanyaan tentang puasa kan? Nah, ayat ini bersifat muhkamat. Muhkamat itu satu definisi dalam Quran diterangkan urut. Maka ayat ini harus dibaca sampai selesai. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 187. Ini masih cerita puasa. 188-nya sudah bukan bicara puasa lagi. Ini namanya ayat muhkamat. Ayat-ayat yang menerangkan satu definisi tuntas dalam satu tema. Satu ayat yang urut terstruktur. 183, 184, 185, 186, 187. Ini namanya ayat muhkamat. Ayatnya bersifat urut global. Karena ini global, dari 5 ayat ini ada penjelasannya yang lain nggak? Dia mestinya Ada, terstruktur ada. Nah, rinciannya, yang menjelaskan lebih detail itu namanya mutasabihat. mutasabihat. Ya, nah ayat mutasabihat lebih banyak lagi nanti. Misalnya nih, di sini kan ada kata puasa nih di ayat 183-nya. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ayat tentang puasa ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Ayat muhkamat puasa satu tema dari 183 sampai ayat 187. Ayat mutasabihatnya ayat yang serupa. Contohnya, di sini ada kata-kata berpuasa. Pertanyaannya, ada berapa kali kata puasa diulang dalam Quran? Contoh nih ya, contoh. Cari kata puasa. Ketemu berapa ayat, Bu? 13, 13. 13 ayat. Nah, 13 ayat ini adalah ayat mutasa, Mutasabihat. mutasabihatnya. Berarti ada 13 ayat tentang Puasa. Ini kan mesti dibaca semua nih. Ini kan tersebar nggak satu surat nih. Di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, di surat Al-Maidah, di surat Maryam, di surat Al-Ahzab, di surat Mujadilah, di surat At-Tahrim, di surat Al. Itu ada kata puasa nih. Maknanya apa, Bu? Ketika kita ingin mendefinisikan tentang puasa,
Cukup nggak satu ayat? Enggak. Enggak, mesti dibaca ayat muhkamat dan Tabiat. mutasabihatnya. Muhkamatnya ada 5 ayat, mutasabihatnya 13 ayat tuh dibaca semuanya. Baru dibuatlah kayak anak dianalisis dulu, dianalisis, dibuat sintesanya, baru dipisah-pisah, dikategorikan. Menjawab 5W1H. Apa itu puasa? Kapan puasa? Bagi siapa wajib puasa? Apa keutamaan puasa? Itu kan menjawab semua pertanyaan. Kalau udah baca semua, baru bisa kejawab. Nah, yang terjadi, baca satu ayat, kemudian sisanya opini. Itu kan yang masalah, Bu. Iya. Ya, itu kan Iya. yang terjadi. Ceramah 2 jam, baca satu ayat, sisanya apa, Bu? Ngibul. Sisanya opini, kan? Improvisasi. Iya, kebanyakan improvisasinya, bukan data ilmiahnya, bukan data ayatnya. Nah, makanya di sini, adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Iya. maka mereka mengikuti sebahagian. Ya, udah ada Mereka ya. mengikuti sebagian ayat Ada mutasabihat. Contoh tadi, orang-orang. ayat tentang puasa, muhammadnya 5 ayat, mutasabihatnya 13 ayat. Lihat. Boleh nggak diambil sepotong, sebagian? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kalau kita hanya mengikuti sebagian, kemudian dicari-cari takwilnya, Hmm. dicari-cari maksudnya untuk menimbulkan fitnah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Iya. Artinya gini, kita akan mengetahui informasi tentang puasa dengan tuntas setelah kita baca ayat puasa, baik muhammadnya yang urut tadi maupun mutasabihatnya yang tersebar di 13 ayat tadi. Iya. Jika hanya mengambil sebagian, terus dicari-cari takwilnya, takwil itu maksudnya. Iya. Kira-kira gimana tuh? Condongnya kemana? Sesuai kepentingan ya, Pak. Ya condongnya kan sesuai kepentingan lagi nanti. Iya. Hmm. Condong kepada kesesatan. Maka dijadikan pembenaran. Ditarik menarik kepentingan lagi nanti. Ini prinsipnya, Bu. Prinsip memaknai ayat-ayat Quran yang harus tahu muhkamat dan mutasabihatnya. Bicara apapun gitu. Kalau nggak ada muhkamatnya, cari mutasabihatnya gitu. Kalau nggak ada mutasabihatnya, cari satu muhkamatnya gitu. Jadi baca satu tema atau beberapa ayat sampai selesai gitu. Satu kalau kita tema lah gitu ya, satu tema sampai berubah ceritanya gitu. Pak, itu maaf ya Pak, itu misalnya saya kan nggak bisa ya Pak baca bahasa Arab. Misalnya baca Al-Qur'annya yang bahasa Indonesia gitu. Iya, Eh, itu kan nanti ada tetapi awal cerita kan. Nah, tapi ketika gini, ceritanya kalau berubah misalnya berarti udah lain tema. ya betul, kalau misalnya dengan satu tema, terus mau nemu yang lain ya, mau menemukan yang mutasyabihatnya gitu ya Pak, Mm. itu susah ya. Itu carinya Ibu gimana? pakai aplikasi, ibu gunakan aplikasi. Yang waktu itu kita Oh, belajar ya. yang 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 waktu yang Pak itu. Iip, yang Pak Iip Iya. pernah ajarkan di Iya. yang Iya, kita belajar di Depok itu ya Pak ya. iya. Mm-mm. Ini contoh, ini kan aplikasi yang tampilkan ini aplikasi nih. Di situ udah Ini kan disediakan ada ya Pak. ini fasilitas nih ya. Ini fasilitas kan ada nih fasilitasnya. Nah, ini Oh, sudah dimudahkan sebetulnya. Dulu dulu saya belajarnya manual, Bu. Iya. nah Manual. iyalah. Ini Jadi contoh kita yang bisa aplikasi cepet. ya. Iya. Ya, Misalnya kita ingin cari tahu tentang apa? Tentang sabar lah ya. Mm-mm. Sabar. ya. Nah, ditemukan 92 ayat. Ayat. Aduh, Jadi kalau kita ingin bicara sabar, ingin cari tahu informasi tentang sabar, kita mesti baca 92 ayat itu ditelengin satu-satu. ya itu. Nah, dibuat sintesa nanti. Ini ayat cerita apa? Untuk menjawab rumus 5W1H. Ya, Misalnya apa? Oh, ayat ini menjawab tentang apa?
ayat ini menjawab tentang mengapa. Ayat berikutnya menjawab siapa. Dan begitu seterusnya, Bu. Itu mesti nanti setelah dibuat sintesa, dikumpulin tuh, dikelompokin gitu. Nah, sehingga ketika ada orang bertanya, sabar itu apa? Nah, ketemu ayatnya, ini, gitu. Mengapa harus sabar? Ini. Nah, itu sudah dikelompokin gitu, gitu terus. Ya. Tapi mesti ditelengin 92 ayat satu-satu. Ini masuk kelompok Hmm. mana nih gitu. Itu bisa satu skripsi ya, Pak. Oh, bisa. Iya, Tentang satu skripsi. tentang sabar. Skripsinya tebel, Sabar aja. Definisi belum pakai sabar. contoh. Belum contohnya, belum korelasinya, Bu. Iya, aduh ampun. Misalnya korelasi antara ini hubungan sabar dengan nanti pakai bahasa psikologi apa misalnya. Katanya kalau sabar mesti ikhlas gitu ya, Pak. Nah, Ikhlas berarti lagi nah nyarinya berarti berapa korelasi ayat. hubungan antara sabar dengan Dan ikhlas ikhlas. dalam apa Iya, misalnya? Kan jadi tiga tiga kok mesti tiga iya, variabel kan? iya. Berarti nanti dicari lagi kata ikhlas. Nah, ini Ikhlas sabar berapa aja ayat? 92. Iya. Kalau ikhlas misalnya Ikhlas dicari lagi ikhlas nih. Ikhlas. Oh, nggak keluar. nggak keluar. Ah, salah Tulisannya nulisnya. kali IKH. Ya, Ini IKH. tadi IKH. IHK. Oh, Ya, salah nulis. ikhlas. Tadi Oh, salah ada nulis. 10. 10. Oh, 10. Ah, hubungan atau hubungan apa pengaruh nih kalau skripsi, Bu? Hubungan antara Hubungan sabar dan antara sabar ikhlas. dan Ikhlas. ikhlas. Iya. Terus Hmm. variabel tiganya apa? Dalam Dalam eh, Iya, dalam menghadapi cobaan, Bu. cobaan. Iya. itu cobaan. Cobaan. Ini ke variabel tiganya. Dua puluh Ketiga, satu. 21 ayat. Tuh, Ini kan masing-masing astagfirullah. mesti dianalisa, Ya. Bu. Mesti dibikin sintesanya nih satu-satu. Baru cari nanti korelasinya. Ih, Jadi buset. panjang, nggak boleh dipotong satu, mesti semuanya Iya. dibaca, nggak boleh diambil satu. Kan Ini datanya mesti 21. mesti diomonginnya di Jumatan apa di haji, Pak? Nah, ini Di Jumatan. mana aja tuh ini Hmm? mah ya. Kalau di Jumatan cerita sabar, cerita Mm-mm. ikhlas, cerita cobaan. Oh. Nanti Hmm. di cerita haji sudah jadi karya Sintesa. ilmiah. Kata ini ya. Oh, Sudah jadi mestinya karya gitu ya, ilmiah. Pak. Haji itu Mestinya sudah jadi gitu. karya ilmiah gitu. Ilmiah. Bukan Aduh, uji coba lagi. Ini aduh. Jumatannya nih. Ini kan Udah Jumatannya nih harus nah gitu. cari data. Datanya mesti lengkap. Ini baru data ayat lah. Data sekarang data hari-hari kan belum ada survei Iya, lagi. ini masih teoritik ya. Itu kan masih teori, belum risetnya. Mm-mm. Betul. Aduh, sebetulnya kalau dijalanin ya keren banget ya. Atau iya, gitu. Ya, lalu Aduh. jadi nggak ngaco, nggak kayak itu Heeh. kamu bilang teh tadi nakut-nakutin gitu ya. Enggak, Iya, itu kan itu kan itu kan tadi kayak itu kan hanya nakutin. satu-satu bagian dari cerita. Tidak hanya Mm-mm. cerita itu loh gitu. Iya. Nah, karena hanya sebagian dikutip, ya seakan-akan kesannya gitu. Tuhan itu nakut-nakutin. Enggak. Kalau semuanya runut, enggak ada itu. Tuh mendingan belajar begini Asik ya daripada Pak ya. daripada Belajar ngapal-ngapalin ya. begini ya Far ya. Daripada Iya, ngapal-ngapalin Quran. Aduh. Nah, Tinggal itu buka. kan iya kan jangan gitu. dikerjakan kan ngapalin. Iya. Apalagi anak sekolah. Baca-baca doang ketahuan ini. Iya gitu. Aduh, Udah salah gitu, kaprah. Kenapa baru tahu udah tua ya, Pak? udah gitu, udah gitu. Anak Alhamdulillah, zaman sekarang kan tinggal alhamdulillah praktik-praktik udah aja. tua belajar ini. Daripada Iya, nggak belajar, iya Gini bener. Bu, Tapi kan coba dari dulu. bukan, jangan begitu rumusnya. ah Apa yang, betul. kan Boleh Pak. rumusnya nggak begitu. Jangan lihat yang lalu Pak. Kan gini, ketika kita berpikir sesuatu, apa yang kita pikirkan yang jadi ide itu hilang nggak Bu? Enggak. Enggak dong. Nggak Enggak. hilang. Bisa jadi ide yang sekarang kita punya belum dieksekusi, bisa jadi anak cucu kita yang kemudian lebih mudah mengeksekusinya, Bu. Iya betul. Karena idenya udah Aplikasinya ada. udah lebih keren juga, canggih ya. Nah, makanya anak cucu kita bisa lebih keren dari kita karena kita baru mikir, Iya. mereka udah ngerjain gitu. Pakai digital lagi ya Pak ya. Ya Tinggal iya kan praktik berpikir mah aja. jangan berhenti ya tuh. Nggak ada kata terlambat. Kenapa udah? Ya memang waktunya sekarang baru mikir nih, baru idenya gitu. Kan Oke. semuanya juga berawal dari ide, dari gagasan kan, gitu.
Ini Ketika ini ketik sebetulnya baru apa udah lama, Pak? apa? Aduh, Artinya pengetahuan ini ya Oh, ini mestinya udah ini lama tuh. pengetahuan lama, Bu. Cuman lama ya? udah lama ketutup. Ya ampun. Jadi ini pengetahuan yang digali ulang. Hmm. Tapi Pak, ini memang Ya, teknologi komunikasi yang sekarang itu membantu kita akhirnya bisa belajar ini, Ted. Coba. Ya, Kalau iya sih. enggak kita nggak. Alhamdulillah sih. mesti offline. Iya, kita kita mesti offline terus, belum Iya, tentu iya. bisa terus-terusan. Ini kan, Yuk, Pak, offline. iya, alhamdulillah banget. Jadi sekarang udah kita belajar dipermudah, Bu. Iya, betul. Nah, dulu saya belajarnya masih manual nyari ayatnya, Bu. Ini Nyari ya, contohnya. buset. Ini contohnya Bahaya, ya. Ini pusing. contoh nih. Tadi tuh dibantu, kalau tadi cepet banget. Kalau Dapat Iya, tinggal ngutip aja ayatnya dibuka-buka iya. udah keluar tuh. Dulu mau satu-satu ditelengin. Ya Satunya ampun. kitabnya tebel banget, Bu. Masih manual dicari gitu. iya, Iya, makanya ribuan. Seperti dibukain. 6 buku ribuan. kamus gitu, kayak buku kamus Tinggal kan. dapat Nyari ya. satu kata ini di surat apa aja gitu, Bu. Ya ampun. Iya. 6 Iya, ribuan tuh, Pak. ya. 6 ribuan ayat. Iya, bayangin aja Bu nyari coba satu-satu. Iya, keriting deh. Nah, dulu saya Ya, pernah Pak, ini, ya. nah, itu ya kalau informasinya begitu banyak ya, sehingga untuk memahami satu topik aja misalnya seperti puasa, itu kan sulit banget ya, banyak sekali yang harus dibaca, dianalisa dan di macam-macam lah ya. Berarti Betul. kan sulit sekali untuk bisa memahami. Tetapi kenapa tadi di poin 5 dibilang bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari ya? Emang Mudah belajar harus psikologis, pelajari. Bu, belajar psikologis Mudahnya susah apa mudah, dipelajari, Bu? dipahaminya. Mudah kalau dipelajari. Gini, Kalau nggak dipelajari. kalau belajar bakal dikasih kemudahan gitu. Iya. Itu ya maksudnya ya. Itu Kalau maksudnya kalau belajar mau belajar ada dimudahkan sama kemudahan. Nah, Yang Gitu. penting Tapi mau bukan berarti belajar. belajar itu mudah ya. iya. Dimudahkan nanti gitu. Iya, iya. Yang penting niatnya di Iya. Niat doang nggak pakai usaha percuma ya. Aduh, Iya, jadi ya tuh kudu bareng-bareng kalau sendirian. ya makanya namanya tadarus. Tadarus itu kan belajar bersama. Harusnya gini ya Pak ya, bukan baca-baca doang ya. Iya, kalau sendiri nanti ribet juga, bukan ribet, bingung. Bingung nggak? Oh, benar-benar. Mesti ada teman belajar yang bisa tukar-tukar pikiran gitu. Yuk, yuk. Ini juga udah bareng-bareng. Ini kan udah bareng-bareng. Tapi belum ngejalanin. Heeh, Baru tahu gitu. prinsip-prinsipnya. Prinsipnya dulu. Hmm. Nah, tadi saya bilang sekarang kita belajar sudah banyak diberikan kemudahan dengan teknologi, Bu. Iya, betul. Betul. Udah ada aplikasi Terima nyari kata kasih. gampang gitu. Tinggal dicari Betul. aja. Cari kata di Word banyak ayat langsung keluar kan nomor sekian, nggak usah Iya, nyari-nyari gitu. Tinggal eh, ya tadi pisahkan jadi kelompok ini, kelompok dipisah gitu. iya, Lebih betul. mudah sebetulnya. Gitu. Aduh, harusnya lebih maju ya. Ya nggak, nanti anak kita lebih maju dari kita, Bu, nggak apa. Iya. Dari Tapi kan, kakeknya. tapi kan spiritnya harus harus dari kita dulu, spiritnya. Iya. Ya kan gini, apa yang kau pikirkan akan terjadi loh gitu. Iya. Nah sekarang gini, apa yang ibu pikirkan setelah mendengar ini? Apa yang dipikirin? Terus apa yang diharapkan gitu? Coba dari kecil ya. Nah bisa jadi nanti anak cucu Iya. kita dari kecil belajarnya. Iya ya. Di psikologi juga ada tuh ya, self-fulfilling prophecy. Nah Ingat, itu Bu, apa yang kau pikirkan akan terjadi. pikirkan terjadi. Nah itu ayatnya Bu, ada 5123 tuh. Di psikologi apa istilahnya Bu? Mana tuh? Yang mana? Apa yang Tunggu kau juga pikirkan apa? akan terjadi. Itu Oh iya, itu Oh, wishful self-fulfilling prophecy. prophecy. Nah coba baca nih ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan, ya Ya ampun. udah, sekarang ibu di program tuh di pikiran kita besok lusa Tuh, seperti makanya apa nggak ya? boleh Nggak boleh sembarangan ngomong ya. yang jelek-jelek ya Ya Pak ya. maka ayatnya Iya. ada loh Bu.
Iya, Jadi tetap berpikir positif, gitu. Merancang sesuatu yang kira-kira dan kita nggak sempat lakukan, misalnya berpikir tentang itu aja, gitu. Biar nanti belajarnya Ya, dari suka dari dibilang hati-hati apa yang kamu ucapkan nanti akan iya, terjadi. Iya, Mesti yang iya. hati-hati ya. kalau kalau Ustadz saya yang dulu bilangnya ucapan dijalankan. Jadi kalau kita ngomong yang jelek jadinya kejadian. Jadi, Ingat aja iya. saya Den. Nah, Tapi betul. ya kayak nggak tantikun ini sebetulnya bukan ucapan, Bu. Ini kan kalimatnya tantikun. Diartikannya yang kamu ucapkan. Tantikun itu artinya berpikir logik, Bu. iya yang berpikir ya, Oh, yang apa yang dipikirin. kamu pikirkan. Pikirkan. Nah, gitu. Oh, Kenapa? apa Karena yang kita pikirkan itu bisa ya akan terjadi. maksudnya ucapan yang keluar dari logika, berpikir. Mm-mm. Makanya Ucap. ini kok pakai kata ucapkan kan Iya, beda ya beda. Kalau dari sama emosi enggak dong ya. Jadi dari Ya, logika yang enggak. yang kamu pikir, Tapi apa yang kalau kalau ucapan kan juga Pak. kan gini, ya ada Beda. ucapan itu hasil dari yang Iya dipikirkan. yang jelas. dipikirkan gitu. Heeh. Ucapan yang dari pikiran. Itu Iya, namanya kalau dari tantik. emosi enggak. Karena Iya dari kan? emosi. Justru Iya. ntar ini loh. Kan orang kalau lagi marah suka keluar emosi kata-katanya yang enggak oke lah gitu ya. Itu Itu kan bisa enggak dari terjadi nggak? logika. Enggak, karena keluarnya bukan dari sesuatu yang dipikirkan, Tapi bukan dari dari emosi. logika, dari emosi itu nggak dianggap tuh. Oh, karena dari Bisa emosi aja. dari rasa itu berarti ya dari rasa. Iya, bukan dari logika. Nah, dari rasa tuh lebih cepat kejadiannya, Bu. Oh gitu. Oh iya, Iya Oh justru iya dong. kalau rasa dari sama rasa justru pikiran lebih cepat berhubungan. kejadiannya. Emosi dan pikiran kan Emosi berhubungan. kan pikiran masih nyambung, Bu. Gitu. Makanya harus Makanya, seimbang antara pikiran dengan makanya perasaan itu, tuh. itu jagonya Dini itu ya Din ya Orang emosi cognitive keluarnya behavior therapy. Iya, keluarnya kebun binatang. ya sama. Nanti kelakuannya kayak itu, gitu. Hmm. Lanjut Ya tadi sih. apa, Bu? Bu Dewi tadi apa sharingnya bahasa Arab itu lebih ini, apalagi tadi alasannya dia. Ya, karena jumlahnya aja bahkan katanya kalau bahasa Inggris saja cuma berapa ribu, 2.000 berapa kata. Kalau bahasa Arab itu jutaan kata gitu. Nanti saya kirim ke Pak Iip ya, masih ada ininya, Iya, videonya. Artinya itu eh, ya itu termasuk salah satu pertanyaan saya, tapi barangkali itu betul gitu, Pak. ya itu ada benernya, tetapi bukan sebuah kebenaran. Oh gitu. Itu ada betulnya, ada benernya argumen tadi, tapi bukan sebuah kebenaran gitu. Hmm. Beda ya? Beda. Jadi Ada. eh, kalau mendengar itu kesannya, jadi bahasa Arab itu udah meliputi segala macam gitu loh Pak. Dalam dalam kehidupan itu gitu. Sedangkan bahasa-bahasa lain kurang gitu, nggak begitu Iya, kan? ya Enggak. makanya jika argumentasi itu betul, bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat ini? Iya betul. Hmm. Terjawab deh apa yang waktu kecil, waktu dulu saya pikir Iya, pasti mesti pakai bahasa Arab. Saya pikirnya dulu artinya gitu. orang Arab nggak jaminan, orang pandai bahasa Arab juga nggak jaminan dia mengerti Iya. wahyu, ngerti Quran. Iya. Tapi lebih gampang sih ya, Contoh, mestinya. contoh tadi, ibu belum baca ayatnya, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi loh. Mm-mm. Ya, Hmm. Hmm. Iya. nah ketika ibu baca Quran, ternyata itu ada ayatnya, Iya. oke? Iya. Nah, sementara katakanlah si Arabi tadi, si Arab tadi ngomong sah sekehendak dia, Bu. Iya. Dia tidak pernah berpikir apa yang diucapkan, yang dipikirkan akan terjadi. Itu berarti cerdasan mana, Bu? Yang baca. Ya, walaupun ibu nggak ngerti bahasa Arab, ibu nggak pernah baca Iya. Quran, tapi punya konsep. Apa yang kau pikirkan, apa yang kita ucapkan akan terjadi. Itu Quran bukan, Bu?
Quran. Ya bukan Quran, ya logika yang biasa aja. Oh, logika, Tapi kan tapi Quran di membenarkan Quran, itu. iya di Oh Quran iya ada. benar. Ah, Tapi itu berarti orang Arab tidak jaminan ngerti itu gitu loh, Bu. Ya, oh, Paham oh ya gitu. maksudnya? iya, Orang iya, yang nggak ngerti Arab, orang yang nggak bisa baca Quran sekalipun, itu bisa punya konsep itu. iya. Itu maksudnya. Walaupun dia tidak ngerti bahasa Arabnya loh, Bu. Tapi Tapi konsepnya Pak dia Iim, dapat. Hah? Pak Iim, Ya, eh, tapi kan betul bahwa eh, setiap kita membicarakan eh, ilmu pengetahuan apapun, itu iya. ternyata kan ada di ayat-ayat Al-Quran gitu loh. Jadi Per- bahwa Al-Quran itu eh, sebetulnya isinya itu ya segala macam ilmu pengetahuan ada di situ kan betul Iya, Pak. betul kan Gini, tadi bilang. gini. Coba lihat baca ayat ini, Bu. Nomor 3, 49. Kak Butet. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran itu ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang Arab, apa orang yang ngomongnya bahasa Arab, Bu? Semua orang, Eh, semua orang yang enggak. diberi ilmu. Yang diberi Semua orang yang ilmu diberi siapa ilmu. aja? Iya, Iya, semua orang yang diberi ilmu. Kalau Bukan orang Arab aja. Mm-mm. bukan. Quran itu ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Iya, iya, Tidak harus gitu. Tidak harus dia tinggal di Arab. Enggak. Tidak harus dia iya, ngerti menguasai bahasa Arab. Itu hanya pendukung aja, pendukung. iya. Ilmu pendukungnya. Tapi tidak mutlak orang yang ngerti Arab, orang yang tinggal di Arab, paham Quran enggak jaminan juga. Orang musuh Nabi banyaknya orang Arab, Bu. Iya. Ih, benar. ya kan Ya, sebelum sebelum ada Al-Quran kan juga sudah ada kitab suci yang lain kan Pak. betul. Makanya. Yang di dalamnya juga sudah berisi itu gitu loh. Sama pesan-pesan Tuhan. Iya, Ah, iya. terus gini. Ya, terus gini. Nah, Ibu pernah mendengar istilah cloud nggak? Cloud. Iya. Apa tuh Bu cloud itu? Eh, tempat Blueprint. nyimpen, Blueprint, Bu. Data. tempat nyimpen data. Nah, Oh, data itu bahasa Arabnya sudur nih, diartikannya dada. Oh, oh. Setiap orang itu kan ada punya datanya, Bu. iya, iya. Ya, gini ayatnya nih, ayatnya. Suratnya 57 ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, Takdir tiada itu. suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, Anfus, melainkan telah tertulis dalam kitab. Ini Iya. namanya cloud tadi, Bu. Oh, Sebelum kami menciptakannya. Artinya di dalam setiap ciptaan Tuhan nih, di dalam diri kita manusia lah, itu sudah ada ininya kitabnya nih. Ada cloud-nya tadi, ada blueprint-nya, ada informasinya di situ. Pak, Sebelum seperti kami yang mencipta, sekarang ya Pak. Pak, ya, seperti perang sekarang ini Afghanistan sama itu. nah itu Itu tertulis Pak, belum? itu itu saya yang kira mana? di Law Mahfud sudah ada itu. Bukan. Hah? Potensi untuk perangnya ada. Iya. Apakah itu sudah tertulis? Perangnya sendiri gitu, Bu. Oh, ya. Konfliknya barangkali emang cikal bakalnya udah ada itu. Nah, manusia diberikan pilihan di situ memilih takwa atau memilih fasik. Itu yang kemudian manusia mengembangkan itu. Kalau konfliknya gimana? Perangnya sendiri gimana? Ini ayatnya ya. Ayatnya nih. Surat Tuh kan 5. ada aja kan.
Surat, surat 5, eh itu soalnya ada. Sebetulnya Tuhan tidak menghendaki peperangan, Bu, tapi mereka yang memang Ya, mau ya iya, udah. iya. Cuma katanya semacam potensinya itu ada sebetulnya gitu ya, Potensinya Pak. ada, potensi fujur dan takwanya itu ada, Bu. Ayat 21 ayat tentang Oke. Ya, memadamkan. ini kan ada nih. Coba lihat 6 ayatnya 64. 5, 8, Lima. 6 tuh Pak. 5 lima 6 enam 4. enam 5 6 4, 64. Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Tuh. Dan kami telah timbulkan permusuhan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ya ampun. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi tadi dikasih itu Pak, apa kami timbulkan permusuhan dan kebencian. nah, wa alqaina bainahumul adawata. Alko dari kata lako. Lako, lakoya, liko itu artinya pertemuan, Bu. Liko itu bertemu, berinteraksi Hmm. artinya. Nah, ketika ada interaksi itu kan pasti ada konflik. Ya, Konflik dalam arti kepentingan, tadi perebutan kekuasaan, bla bla bla. Nah, itulah yang menimbulkan mereka bermusuhan gitu. Nah, cuman terjemahannya kadang-kadang tadi mengecoh. Kami iya. telah timbulkan permusuhan. Jadi seakan-akan Iya, itu disengaja Iya, kayak ditimbulin seperti gitu. sengaja. sudah diciptakan gitu ya. Enggak. Cuma kalimatnya gitu. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai Kiamat. kiamat. Nah, Amat. nah ini untuk menjelaskan ayat ini kan nggak bisa sendiri, Bu. Iya. Pertanyaannya siapa yang menimbulkan permusuhan dan kebencian gitu? Apakah Hmm. Allah? Enggak. Nah, di ayat yang lain dibacanya. Yang menimbulkan permusuhan itu di ayat 91. Nih 91-nya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Setan. setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan Oh, kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu. Jadi ya yang Setan. ini menimbulkan perselisihan dan setan. permusuhan itu setan. Jadi ada Gara-gara campur tangan setan di situ, Bu. Pasti ya, Pasti bukan kami Tuhan. Nah, ngapain Tuhan menggoda-goda. menimbulkan gitu? Ada yang menggoda supaya kan tadi emosi keluar, Ya, rasa marah, benci. Itu kan enggak. dihembuskan tuh, gitu. tapi katanya karena minum khamar dan berjudi. Ya, nah khomar sini kan juga metafora, Bu. Iya, Khomar iya. itu artinya sesuatu yang menutupi logika berpikir kita, Oh iya. tidak berpikir sehat, Bu. Hmm. Iya, Hmm. iya, iya. Kenapa Homer diterjemahkan minuman keras? Hmm. Pemabukkan jadi nggak Ketika orang sadar. minum minuman keras, mabok, nggak sadar, logikanya jalan nggak, Bu? Nggak jalan. Nah, jadi Iya. apapun yang menutupi logika berpikir, apapun yang bisa menutupi akal sehat manusia sehingga dia bertindak tidak lagi rasional, tidak lagi logik, berarti dia sudah meminum Homer istilahnya gitu. Jadi minum komarnya sendiri sebetulnya bukan bukan suatu yang apa ya, asal nggak menutup pikiran Nah, berarti apa dong? nanti tentang Homer di ayat yang lain ada. Jadi gini, Iya, di dalam khomar itu ada dosa besar, tapi juga ada beberapa manfaat. manfaat. Jadi tidak mutlak dosanya, enggak.
Kadang-kadang ini Bu, ketika orang belajar meditasi, pikirannya mesti berhenti nggak? Apa? Ketika orang Belajar meditasi, meditasi. pikirannya Oh mesti iya, istirahat nggak? iya, iya. Nah, itu kan khomer. Tapi menutup, bukan menutup diri. Eh, Melepaskan pikiran, tapi kan dengan sadar gitu. Iya, iya. Berhenti berpikir dulu ya, berpikir biar biar kita full merasakan aja dulu gitu. Iya, Itu iya, kan juga ada manfaatnya. iya. Ketika orang terlalu keras berpikir dengan logika kan bisa bisa pusing juga gitu. Makanya Homer dalam satu saat bisa berguna gitu. Homer tuh berpikir keras, berhenti berpikir keras gitu. Istirahatkan pikiran gitu. Gimana nutupnya? Ya bisa dengan rehat, bisa dengan minum kopi, bisa dengan minum sesuatu kan yang membuat rileks tuh gitu. Iya, Nggak masalah. Dan berjudi, judi itu kan gambling. gambling. Gambling menang-menangan kan? Iya, Kayak sekarang perang kan gambling, Bu. Ya udah sekarang perang aja sekalian, gambling juga. Hancur-hancur sekalian gitu. Berebut memperebutkan ego kan gitu. Siapa paling iya. kuasa, siapa yang paling paling jago di dunia ini gitu. Setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran Homer. Homer itu kan bisa bisa banyak jenisnya, Bu. Apapun yang menutupi akal sehat, menutupi pikiran logik itu kan Homer. Ya, dan berjudi tadi untung-untungan gambling aja, Bu. Dan menghalangimu dari ingat Allah. Jadi kembali ke 64 tadi, 64. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Siapa yang berperan di situ? Setan. Setiap mereka menyalakan api peperangan. Allah, beda kan kalimatnya? Bukan kami. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Memadamkannya. Artinya Allah sendiri menghendaki peperangan nggak, Bu? Enggak. Tapi Enggak. mereka selalu terhasut. Mereka sendiri yang terhasut tadi, busuk apa biji apa bu bisikan hasutan setan tadi. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya udah, kalau udah perang kan rusak semua, Bu. Mm-mm. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, bukan bukan berpihak ke Iran ya. Iran kan udah diserang 3 kali. Kami menyerang karena membela diri kan gitu. Iya. Ya kalau dia nggak membela diri ya diserang terus. Hancur duluan ntar. Jadi nanti ada mana yang benar mana yang salah nanti ada keputusan juga, Bu. Cuma di sini ada kalimat apa? Sampai hari kiamat gitu. Iya, Kenapa selama masih ada setan, ini permusuhan dan kebencian tetap ada nggak? ada. Sampai hari kiamat. Selama ada setan, nah ya terus ada gitu, Bu. Tinggal sekarang di antara kita nih bisa nggak mengendalikan diri. Ya, itu yang mesti dipelajari. Nah, pelajari gitu, Bu. Katanya Pak, ini katanya nih saya dengar Trump mau membela Israel katanya karena di dalam eh, kitabnya dibilang harus membela Israel. Israel kali maksudnya Di ya. kitabnya dia, Iya, Ya, katanya sama itu nih. iya. Apa membela yang Israel. dibela? Maksudnya Kenapa? Bani Israel kali ya. Ya kenapa harus dibela? Oh, Ya, ya Iya, makanya. masing-masing. Ya masing-masing juga membela. Ya, iya, iya. nah nanti bakal diberikan keputusan. Israel Hmm, merasa benar dengan tindakannya. Amerika merasa benar. Pihak lawannya juga Mm-mm. Iran dan ya, sekutunya juga merasa dia benar juga kan tindakannya. Ya, nanti diputusin deh di hari kiamat nanti diputusin. Nah, ya. 22:17. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah menyaksikan nggak Bu yang terjadi apa? Iya, Pasti menyaksikan Nah, semua. masing-masing kan merasa benar dengan tindakannya. Ya sudah hari nanti di kiamat, hari kiamat itu katanya hari kebangkitan. Hmm? kiamat Kiamat yang itu mana nanti ya apa? kiamatnya. Makanya Iya, hari kiamat kiamat itu artinya nanti hari-hari keputusan. Diberikan keputusan hari kiamat. Rumusnya gini, Bu. Rumusnya, kalau terjadi perang antara hak dan batil, benar dan salah, yang menang yang mana, Bu? benar dong. Ya udah tunggu aja. Siapa nanti yang menang? Ya gitu. Kalau kalah dulu, bisa nggak? Ya kan ada ungkapan berakit-rakit ke hulu. Tapi berenang ke tepian. Tepian. Bersakit-sakit dulu, senang Dahulu. kemudian. Ya, walaupun awalnya kebenaran kalah, bukan kalah sebetulnya. Proses nanti lama-lama kebenaran akan muncul gitu. Itu namanya hari kiamat, hari keputusan. Siapa nanti yang memenangkan. Hmm, Walaupun prosesnya ya mesti babak belur dulu. ya hari kiamat buat mereka ya. Nah, gitu. Kiamat. Ya. Ada kiamatnya lah. Karena ayatnya bilang mereka akan merusak dua kali. Membuat kerusakan dua kali nih, 17 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Tuh. Sampai kapan mereka bisa sombong? Nanti juga ada tumbangnya, Bu. Nih ayatnya nih. Maka, Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. ya mereka sekarang merajalela ngerusak nih kemana-mana kan. Bom sana. Nanti juga tunggu aja. Nanti ada kekuatan besar yang bisa mengalahkan mereka juga, Bu. Tuh coba kejadian yang sekarang nih ayatnya udah dari zaman kapan ini ada? Ada informasi Kan jadwal kita mah. Ya luar nanti juga biasa deh. ada kekuatan besar yang bisa mengalahkan kesombongan mereka nanti. Dua kali itu maksudnya dua kali Dua kali gimana Pak? pada zaman dulu, zaman Nabi Musa. Jadi sekarang kedua Ini kali mungkin yang atau kedua dulu? kali. Ini yang kedua ini, Bu, kesombongan yang kedua nih. Mm-mm. Nah, sekarang kan mulai Mm. ada yang ngelawan nih. Si Si Iron banyak Dome-nya udah mulai retak kan. Ya, udah mulai mulai itu mereka sekarang mulai panik nih, udah mulai minta tolong sama Amerika segala macam kan. Iya, betul. Itu kan karena mereka sombong, kalau udah sombong, ya ini kan sombong tuh tanda kehancuran orang tuh sombong dulu biasanya. Sombong, hancur deh. Sampai ada tadi, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Gitu. Bisa hancur juga nanti, cuman kita tunggu aja. Ini kan ini berita dalam Quran kan? Iya, ya. itulah. Nah, 3888 penutup udah maghrib. Sungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran Tuh, setelah setelah beberapa beberapa waktu waktu lagi. lagi. Beberapa waktu lagi nggak lama, Bu. Tunggu aja, hancur Tuh, juga. aduh benar ya. Tapi serem lah kalau kita kena-kena juga. Iya, makanya kalau dia nggak dikalahin, bisa terus nih. Kalau dia nggak ambruk, nanti kan kemana-mana tuh. Mancing kemana-mana, Bu. Melibatkan ini, udah melibatkan ini kan. Makanya ini kan mesti cepat diberesin. Masih bagus ada Iran tuh. Wah, minta Kalau Amerika tolong ikut-ikut, Amerika yang Amerika ikut, Rusia ikut. iya, iya, perang Cina dunia, nanti Pak. ikut. Cina ikut, Korea padahal ikut dulu nanti. musuh Perang bebuyutan. dunia, Pak. Aduh, Nah, makanya mesti di-cut sekarang kan gitu. Sebelum nanti kemana-mana. Bani Israel sama nggak? Beda kan, Pak? Bani Israel sama Israel tuh beda sebetulnya. Beda kan? Jadi Israel yang sekarang tuh sebetulnya Bani Israel, bukan Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Oh,
Nah, Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub, jumlahnya 12. Itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh Israel, Bu. Disebut Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel yang sekarang itu keturunannya Yakub sebetulnya. Ah, Cuman dari 12 orang, yang baik dua, Yusuf sama Bunyamin. Nah, yang 10-nya jahil, Bu. Yang 10-nya jahil gitu. Gitu. ya, Ini biarin udah aja. Ya, maghrib. baik ya, gitu sudah waktu maghrib, Bu. Ya, pas azan, Iya, betul. terima kasih kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hatur nuhun, assalamualaikum.